banking adalah layanan yang ditawarkan oleh bank dan menawarkan banyak sekali fitur untuk mempermudah transaksi keuangan. Dengan mobile banking ini, kita dapat bertransaksi, berbelanja, transfer uang, hingga bayar tagihan tanpa harus pergi ke ATM. Selanjutnya yaitu fitur mobile banking. Ada banyak sekali fitur-fitur dari mobile banking ini yang dapat dinikmati oleh nasabah. Antara lain, fitur transfer antar bank, fitur pembayaran kebutuhan rumah seperti listrik, internet, TV kabel, hingga PDAM, pembayaran tagihan kartu kredit, fitur pembayaran premi BPJS Kesehatan, dan asuransi swasta lainnya, fitur pembayaran e-commerce, top up e-money, pembayaran tiket dan travel, pembayaran pendidikan, layanan investasi seperti deposito, reksadana, dan lain sebagainya. Lalu layanan pembayaran pajak, transfer valuta asing, dan masih banyak lagi fitur lainnya yang disediakan oleh mobile banking ini. Ada beberapa fungsi lain dari mobile banking. Yang pertama adalah memungkinkan nasabah untuk melakukan pengecekan saldo dan riwayat transaksi atau mutasi rekening. Yang kedua, menunjukkan laporan dan ringkasan aktivitas keuangan nasabah. Yang ketiga, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi tunai tanpa kartu. Lalu yang keempat adalah melakukan pembayaran non-tunai melalui QRIS atau Quick Response Kode Informasi Standar. Setelah kita mengetahui beberapa fungsi dan juga fitur yang ditawarkan oleh aplikasi mobile banking, tentunya mobile banking ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Nah, mengenai kelebihan yang dimiliki oleh mobile banking, yang pertama ialah mudah diakses dimanapun dan juga kapanpun, yang dilengkapi dengan fitur yang sederhana dan juga mudah dimengerti. Selain dari itu juga, yang kedua ialah penghematan waktu dan juga biaya, karena nasabah tidak perlu datang ke bank ataupun ke mesin ATM untuk melakukan transaksi dalam bentuk apapun. Jadi cukup dengan menggunakan smartphone, nasabah dapat melakukan transaksi selama memiliki jaringan internet. Selain dari itu juga, keamanan sudah terjamin karena aplikasi mobile banking ini membutuhkan kode akses tersendiri agar bisa masuk ke akun yang sudah terdaftar. Selain memiliki kelebihan, tidak dapat dipungkiri bahwasanya mobile banking ini memiliki beberapa kelemahan yang juga dimiliki. Yang pertama ialah rentan terhadap resiko penipuan yang disebut dengan phishing, di mana metode penipuan yang dilakukan seseorang yang menyamar sebagai institusi keuangan yang modusnya menanyakan secara detail tentang rekening yang dimiliki. Nah, hal ini beresiko terhadap pencurian data. Jadi kita harus tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan. Kemudian yang kedua ialah terkena biaya SMS. Jadi jika kita ingin mendaftar nomor rekening di aplikasi dan juga baru membuat akun untuk pertama kalinya di aplikasi mobile banking untuk mendapatkan kode OTP itu dikenakan biaya SMS. Kemudian yang ketiga ialah dibutuhkan smartphone untuk mengakses aplikasi mobile banking, karena mobile banking ini tidak dapat diakses melalui laptop, PC, dan juga gadget lainnya seperti internet banking. Jadi hal ini berbeda mobile banking dan juga internet banking. Mobile banking dia hanya bisa digunakan di smartphone, sedangkan internet banking dia juga bisa digunakan di laptop, PC, dan juga lain sebagainya. Saat ini, lembaga keuangan perbankan yang ada di Indonesia hampir semuanya sudah menggunakan aplikasi mobile banking dalam digitalisasi perbankan, yang mana hal ini bisa mempermudah nasabah dalam melakukan berbagai transaksi yang diinginkan. Nah, bisa diambil contoh ialah Bank BRI menggunakan aplikasi mobile banking yang disebut dengan Brimo, Bank Mandiri yang menggunakan aplikasi Livin, kemudian ada juga Bank Muamalat yang menggunakan aplikasi Muamalat Mobile. Nah, sebenarnya masih banyak aplikasi dari mobile banking dari bank-bank lainnya. Tapi dari hal tersebut kita bisa merasakan bahwasanya dengan dihadirkan aplikasi mobile banking ini bisa mempermudahkan kita dalam melakukan transaksi apapun tanpa harus datang ke bank dan juga ATM.